Halo Binusian, berjumpa kembali di Bionik, Binus Online Interaktif Channel. Saya Diandra dan seperti biasa hari ini akan ada topik-topik yang menarik dan juga edukatif untuk kamu. Kali ini kita akan membahas seputar dunia akuntansi. Gimana, udah siap belum untuk mendapatkan banyak ilmu? Tapi sebelum itu, kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, kita akan belajar tentang akuntansi. Dan kali ini lebih tepatnya akan belajar tentang data analytics in accounting and finance. Di sana kita akan belajar tentang analisis data untuk akuntansi dan juga analisis data menggunakan siklus impact. Yuk, langsung kita simak aja videonya. Halo rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai Data Analytics for Accounting, yaitu tentang mendefinisikan data analisis dalam bisnis dan akuntansi. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu memahami data analisis dalam bisnis dan akuntansi. Tanpa kita sadari, jumlah data di sekeliling kita meningkat dengan pesat. Data-data tersebut berasal dari kita masing-masing, misalnya bagaimana kita berbelanja, apa yang kita baca, apa yang kita beli, musik yang kita dengarkan, perangkat apa yang kita gunakan, dan sebagainya. Sehingga kemudian data ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan analisa dan dapat menjawab berbagai pertanyaan bisnis mendasar yang dapat menciptakan nilai. Data analisis didefinisikan sebagai proses mengevaluasi data dengan tujuan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan bisnis. Memang, analisa data yang efektif menyediakan cara untuk menelusuri data besar yang terstruktur, yaitu data yang mengikuti model data yang dapat ditentukan sebelumnya dalam format tabel, dan data yang tidak terstruktur, yaitu data yang tidak mengikuti format data yang telah ditentukan sebelumnya,
untuk menemukan pola atau hubungan yang tidak diketahui. Dengan kata lain, analisa data sering melibatkan teknologi, sistem, praktek, metodologi, basis data, statistik, dan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data bisnis yang beragam untuk memberikan organisasi informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Proses analisa data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi pengetahuan untuk menciptakan nilai bagi bisnis. Dengan banyaknya data yang dimiliki, perusahaan menggunakan data analisis untuk menemukan berbagai pola pembelian pelanggan, menyelidiki anomali yang tidak diantisipasi, memperkirakan kemungkinan di masa depan, dan sebagainya. Selain itu, dengan memasangkan data terstruktur dengan data tidak terstruktur, kita dapat menemukan pola yang menciptakan makna baru, menciptakan nilai, dan keunggulan yang kompetitif. Selain menghasilkan lebih banyak nilai secara eksternal, penelitian menunjukkan bahwa data analisis mempengaruhi proses internal, meningkatkan produktivitas, pemanfaatan, dan pertumbuhan. Data analisis memainkan peran yang semakin penting di masa depan audit, dan diharapkan audit harus lebih memanfaatkan teknologi, di mana teknologi akan meningkatkan kualitas, transparansi, dan akurasi audit. Audit tidak lagi hanya memeriksa kesalahan, penipuan, dan resiko dalam laporan keuangan, atau hanya melaporkan temuan mereka. Sebaliknya, profesi audit sekarang akan mengumpulkan dan menganalisis data perusahaan serupa dan akan membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dari semua bidang akuntansi, tujuan data analisis paling mirip dengan akuntansi manajerial, di mana peran akuntansi manajerial adalah menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan bisnis dengan menggunakan analisa data, dan kemudian membantu manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Tugasnya seperti memahami biaya melalui penetapan biaya pesanan, memperkirakan penjualan di masa depan yang akan menjadi dasar anggaran, atau menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produknya. Hal ini membuat analisis data menjadi sangat penting bagi akuntan manajemen. Demikian materi mengenai data analytics in accounting and finance. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran terkait analisis data dalam bidang akuntansi dan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana data analisis dilakukan dengan menggunakan siklus impact. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas.
dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas dalam video ini mengenai data analytics using impact cycle, yaitu gambaran tentang penggunaan siklus impact dalam proses analisa data. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu memahami data analisis dalam bisnis dan akuntansi. Di tahap 1, kita akan mengidentifikasi pertanyaan. Pertanyaan dapat muncul dari banyak sumber, termasuk bagaimana menarik pelanggan dengan lebih baik, bagaimana menentukan harga suatu produk, bagaimana mengurangi biaya, atau bagaimana menemukan kesalahan dalam pelaporan. Pertanyaan yang spesifik dan konkret akan membantu kita untuk menemukan jawaban dalam analisis data, sehingga tahapan ini sangatlah penting. Yang kedua, yaitu penguasaan data. Di tahap ini mengharuskan seseorang untuk mengetahui data yang tersedia dan apakah data tersebut dapat membantu mengatasi masalah bisnis. Kita perlu mengetahui segala sesuatu tentang data, termasuk cara mengakses, ketersediaan, hingga periode waktu yang dicakup untuk memastikan data bertepatan dengan waktu masalah bisnis dan seterusnya. Di tahap ketiga, kita akan melakukan rencana pengujian. Setelah data yang dibutuhkan telah siap, kita perlu menentukan pendekatan yang tepat untuk mengolahnya. Dalam analisis data, kita bekerja untuk mengekstrak pengetahuan dari data untuk menjawab pertanyaan dan masalah. Dengan menggunakan semua data yang tersedia, kita melihat apakah kita dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel respon atau kita sebut dependent dan item-item yang mempengaruhi respon, yang kita sebut juga sebagai variabel prediktor, penjelas, atau independen. Untuk melakukannya, kita biasanya membuat pemodelan atau representasi realitas yang disederhanakan untuk mencapai tujuan ini. Di tahap keempat, kita akan menentukan dan memperbaiki hasil. Di langkah ini, kita akan membahas dan bagaimana menyempurnakan hasil yang kita temukan. Analisis data itu bersifat iteratif, atau merupakan proses yang terus-menerus dilakukan. Kita dapat memotong dan memperbaiki data, lalu kita menemukan korelasi, menguji hipotesis, merevisi, atau menjalankan kembali analisis beberapa kali hingga menemukan hasil yang terbaik. Setelah proses ini selesai, diharapkan kita telah mendapatkan hasil yang baik untuk dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan dapat menjawab pertanyaan bisnis mereka. Di tahap kelima, kita akan mengkomunikasikan hasil temuan dan pada akhirnya kita akan melacak hasil. Setelah hasil ditentukan dalam langkah keempat, selanjutnya wawasan dibentuk oleh pengambil keputusan dan dikomunikasikan. Dan secara rutin, kita juga harus melakukan pelacakan hasil tersebut. Demikian materi mengenai data analytics using impact cycle. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran proses analisis menggunakan siklus impact. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana data digunakan dan disimpan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke Binusian, itu dia tadi pembahasan ya mengenai analisis data untuk akuntansi dan juga analisis data menggunakan siklus impact. Menarik ya pemaparannya. Selain pembahasan mengenai kedua hal tersebut, ada video yang tidak kalah menarik. Sebuah video mengenai riset dari Bapak Rido Bramulya Ihsan dan kawan-kawan. Yuk kita simak videonya. Saya mau beli green produk, tapi ragu karena minimnya informasi dari produsen. Ini fenomena, keraguan dan kebingungan dapat mengikis kepercayaan konsumen dan mencegah konsumen membuat keputusan pembelian yang tepat. Memilih produk hijau berarti mendukung industri yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. Coba lihat hasil review green produk di sosial media.
Sosial media menjadi sumber informasi ketika informasi dari perusahaan sangat terbatas. Setelah membaca beberapa ulasan dari konsumen yang berpengalaman, saya putuskan untuk membeli green produk. Itu tindakan yang bertanggung jawab pada lingkungan. Reputasi perusahaan juga bisa menjadi rujukan untuk kita percaya bahwa produk yang dihasilkan telah mengusung konsep green. Untuk detail diskusi ini, silahkan baca judul paper The Power of Online Reviews, Exploring Information Asymmetry and Its Impact on Green Product Purchasing Behavior yang diterbitkan oleh International Journal of Consumer Studies, Wiley Publisher. Video riset ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara asimetri, informasi, produk hijau, kualitas ulasan online, kecenderungan untuk mempercayai dan mengadopsi ulasan dan juga perilaku pembelian produk hijau. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di Wiley Online Library International Journal of Consumer Studies. Oke Binusian, segini dulu ya pembahasan kali ini. Semoga relevan dan juga bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa juga untuk saksikan Bionik yang bisa disaksikan di channel YouTube-nya Binus TV Channel. Kalau begitu, sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Dadah!